Sosokan mau ke Cina tapi nggak bisa bahasa Cina. Xin Fu Tang, si boba, ay vera shilin, ako bento, tapi nggak bisa bahasa Cina. Xin Fu Tang. Tahu nggak apa yang lucu? Tahu nggak apa yang bikin gue marah? Lu suka kulit putih gue, lu suka makanan gue, lu suka angpau gue, tapi abis itu lu hina-hina bahasa gue. Lu hina-hina bahasa gue yang bagian dari budaya gue. Terus buat minta maaf, lu cuman ngomong, maaf ya, gue gak ngerti artinya, gue cuma ikut-ikutan tren. Abis itu lu gak take down videonya, gara-gara views sama likes-nya banyak. Yang gue lihat sih lu udah bukan anak kecil, lu jelas-jelas orang gede. Benerin sikap lu lah, paling dikit, minta maaf dengan benar. Sosokan mau ke Cina tapi nggak bisa bahasa Cina. Lucu ngap? Hah? Lucu? Kalau nggak bisa bahasa Cina, mendingan diam. Diam. Bahasa Cinanya diam apa? Anjing. 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 Kalau kalian tahu trennya tuh kayak gini. Contoh ya, mau ke Korea tapi nggak bisa bahasa Korea, terus dia menggunakan dan membicarakan bahasa Korea dengan baik dan benar. Kalau cowok ini, dia bilang mau ke Cina tapi nggak bisa bahasa Cina, terus dia ngomong brand-brand asal-asalan. Contoh Hokben, yang bahkan bukan brand Cina. Ini adalah rasisme yang dibuat dalam form jokes, bercandaan. Ini adalah salah satu hal yang membuat rasisme sangat dinormalisasikan di dalam Indonesia. Ini adalah alasan kenapa rasisme kadang tidak dianggap sama sekali dalam Indonesia. Gue sebagai Cina sendiri sering sekali mendapatkan rasisme dari gue kecil di dalam Indonesia. Dan jujur kalau kalian dalam comment section itu bilang, lu baperan banget sih, lu sensitif banget sih, gak apa-apa. Tapi tolong jangan hate komunitas gue dengan kata-kata seperti, Cina mah emang gini. Gue juga punya tetangga Cina, dan gue gak pernah ngajak main karena gue gak suka. Cina mah emang gak usah diajak lagi lah kalau ada tren-tren kayak gini. Lu boleh hate ke gue, tapi jangan hate komunitas gue. Karena komunitas gue punya hak untuk ngerasa seperti ini. Kita ngerasa lucu banget loh, rasismenya lucu banget loh. Gue seneng banget. Seneng banget lo yang rasis. Lo bilang Indonesia tempat untuk banyak budaya, tapi lo gak bisa terima gue karena gue Cina. Kan aneh. Rasismenya di mana? Di sini kan? Bener kan gue? Oke, gue kasih konteks ya ke kata-kata gue yang ini. Gue tahu bener, dan semua orang tahu kalau di Indonesia mereka sangat mengglorifikasi kulit putih. Sampai-sampai ada tren yang sengaja bikin lo hitam biar lo jadi putih, berbinar. Gue mah ngomong gini karena benar. Banyak banget orang yang suka rasis ke gue karena mata gue sipit, tapi abis itu bilang, tapi kulit lo emang cantik sih, putih banget. Ini sering banget, dan gue ngerasain sendiri. Banyak orang yang ngerasain. Jadi konteksnya itu ya. Bukannya gue bilang kalau gue cakep karena gue putih. Bukannya gue bilang karena gue lebih suka diri gue, atau orang lain lebih suka diri gue karena gue putih. Tapi emang faktanya, kulit putih diglorifikasikan di Indonesia. Saking gue cuman dibilang cantik, cuman di bagian kulit gue doang. Gue pas kecil gak suka sama kulit gue pengen hitam. Sekarang baru gue bisa ngerasain self-love dan bisa sayang sama kulit gue sendiri. Karena emang seedan itu Indonesia. Percaya atau enggak? Gue berbicara seperti ini sebagai orang keturunan Chinese yang berdarah Indonesia dan juga Chinese. I love Indonesia, but the people, they don't love me as a Chinese person. Lu gak bisa panggil komunitas gue sensitif. Lu gak bisa gitu coy. Nggak pas ada kerusuhan Mei 1998 yang bahkan banyak banget orang yang nggak. Nggak pas negara ini belum pernah minta maaf atas kejadian Mei 1998. Pas orang Chinese dibunuh, diperkosa, dicuri, dibakar rumahnya, orang-orangnya disiksa. Nggak pas anak-anak Chinese di daerah-daerah pelosok dibully mati-matian. Lu nggak bisa gitu sama komunitas gue. Kita punya hak buat ngerasain gini. Saat rasisme yang ditujukan kepada kita dijadiin bercandaan, itu menormalisasikan segala hal yang sudah terjadi. Gue bukan lebay, tapi emang bercandaan inilah yang menjadikan semua hal normal. Bukalah mata kalian. Nggak semua hal adil di sini. Saat ketidakadilan ada pas di depan mata kalian, masa kalian masih mau nutup mata? Coba lu buka Google, lu baca kerusuhan Mei 1998. Pernah nggak negara ini minta maaf atas hal itu? Gue setuju sih sama kata-kata lu. Emang faktanya orang Indo kurang menghargai orang Cina. Kulit gue, makanan gue diglorifikasi, dibilang cantik, dibilang enak. Tapi di saat orang-orang gue mengalami rasisme, dihina, diperjelek, dijadiin bercandaan, gak ada yang mau membela kita. Bahasa yang gue gunain di situ kontekstual ya. Gue bilang di situ adalah orang-orang Indonesia yang kurang teredukasi. Suka sekali bilang mereka suka kulit putih, mereka suka makanan Chinese, mereka suka angpau. Tapi di waktu yang sama mereka menutup mata dengan apa yang terjadi
terhadap orang-orang Chinese. Mereka melakukan bercandaan-bercandaan rasis, terus mereka nutup mata terhadap hal-hal yang lain. Seperti kita nggak ada. Ini adalah fakta yang lu nggak ngalamin, tapi gue ngalamin, keluarga gue ngalamin, dan banyak sekali orang ngalamin. Tapi nggak bisa bahasa Cina. Xin Fu Tang. Tahu nggak apa yang lucu? Tahu nggak apa yang bikin gue marah? Lu suka kulit putih gue. Lu suka makanan gue. Lu suka angpau gue. Tapi abis itu lu hina-hina bahasa gue. Lu hina-hina bahasa gue yang bagian dari budaya gue. Terus buat minta maaf, lu cuma ngomong, maaf ya, gue gak ngerti artinya, gue cuma ikut-ikutan tren. Abis itu lu gak take down videonya, gara-gara views sama likes-nya banyak. Yang gue lihat sih lu udah bukan anak kecil, lu jelas-jelas orang gede. Benerin sikap lu lah, paling dikit, minta maaf dengan benar. Lu gak bisa panggil komunitas gue sensitif. Karena bukan komunitasnya, tapi kamunya aja. Aku yang Cindo biasa aja. Udah yuk, kasihan yang kena Chinese lagi. Faktanya menurut gue di hari ini minoritas gak terlalu tertindas sih. Tergantung di mana aja. Dan sejauh gue bergaul selama ini, semakin seiring gue dewasa, gue sendiri udah gak pernah ngalamin rasisme lagi sih. Mungkin karena gue juga udah mulai berbaur dengan sekitar. Kadang juga masalahnya di kita loh. Bukan berarti semuanya masalah di Cindo ya. Tapi ya gue yakin kalau besok gue bikin versi bahasa Jawa, terus mungkin kebelit sama Sunda, ya menurut gue sih gak bakal ada yang marah kayak gitu ya. You stop canceling jokes, dan stop bawa-bawa komunitas Chinese. Gue sedang berusaha memperbaiki citra agama Chinese. Cinanisasi number 1. Gak bercanda guys, oke, good night. Baca, kerusuhan Mei 1998. Pernah nggak negara ini minta maaf atas hal itu? Lain kali ya, kalau membesar-besarkan masalah, jangan di Indonesia. Di sini tuh orangnya teliti, tahu sendiri netizen. Contohnya gue. Ngomong brand-brand asal-asalan. Contoh Hokben, yang bahkan bukan brand Cina. Oke, ini beneran speak up. Gini loh, orang itu nggak tahu kalau Hokben itu bukan bahasa Mandarin. Tugas lu sebagai Cindo menurut gue yang bisa berbahasa Mandarin, bukannya marah, yang ngasih tahu, Hokben tuh bukan brand Chinese loh. Bukannya malah ngerelate semua joke dengan rasisme, men. Kayak, sorry ya, ini generasi sensitif banget sih. Kayak mau ngejoke tuh susah banget. Kayak lu mau nge-cancel joke sekarang, men. Apalagi lu beralasan kalau misalnya itu tuh kayak private trauma lu pernah dirasisin segala macam. Jujur, gue juga Cindo dan gue juga gak pernah ngerasain dirasisin. Tapi gue gak bakal ngeratain ke semua orang. Dan gue juga gak bakal nyalahin orang yang ngejoke doang. Kayak if you wanna beat racism, lu lawan orang yang emang rasis. Bukannya malah nyerang jokes gini. Karena batunya ke lu, dan gue takut imbasnya sekarang ke lu kan. Lu bakal dihujat juga kan. So ya, menurut gue speak up tuh salah sasaran. Lu mau ngomongin soal racism atau normalize racism, itu tuh besok gak bakal ada yang kena hujat atas karena dia bikin jokes infutang si Boba dan kawan-kawan cuma karena nyebut brand. You're pressed over the wrong stuff, I'm sorry to say. Makanya di sini gue juga berusaha ngasih baik-baik. I hope you get it as a Cindo.